Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh berbahagia kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam ibadah online pada Minggu pagi ini. Sungguh Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita semua. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kuota untuk bisa menyaksikan ibadah ini, untuk bersama-sama beribadah. Mari saya ajak terlebih dahulu kita bangkit berdiri untuk berdoa. Kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas semua Tuhan yang sudah Kau berikan. Segala Tuhan yang terbaik sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan Kau siapkan terlebih dahulu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami rindu merasakan jamahan-Mu. Kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dalam segala kesulitan, mungkin dalam masa-masa susah ini Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Kami hanya memandang kepada-Mu Tuhan. Kami tidak pernah hilang harapan kami kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan lewat pujian kami, lewat seruan kami, ada doa-doa kami, ada kata-kata kami yang bukan hanya sekedar pujian biasa, tapi merupakan seruan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terlebih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi terang bagi kami, pelita bagi setiap jalan-jalan kami. Tolong kami Tuhan, tolong berfirman-Lah, supaya kami Tuhan bisa mengetahui isi hati-Mu, kehendak-Mu dalam kami berjalan menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa biarlah juga untuk mungkin ada sidang jemaat lain yang mungkin tidak bisa menyaksikan ibadah online ini. Biarlah ya Bapa, kami percaya Kau juga melawat mereka, memberkati mereka Tuhan dengan cara-Mu yang tersendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh mulai ibadah ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema pujian pada pagi hari ini adalah kita memberikan hormat, pujian. Melewati apapun, melewati masa-masa sulit apapun, kita tidak pernah lepas dari memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, kemuliaan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara kata keselamatan, keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
ada domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagus selamanya bagi Allah. Kami berikan pada Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Amin. Mulia, mulia bagi, sekali lagi, mulia, 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 mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu ditahan dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mulia, 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 mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, go! Bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu ditahan dan yang akan memerintah
selamanya. Dan yang akan memerintah selamanya atas, sekali lagi, dan yang akan memerintah selamanya. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua, dan yang akan memerintah selamanya, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan ada, hadir di tengah-tengah sidang jemaat semuanya. Saat kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, segenap hati, segenap jiwa kita, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kita akan pujikan, haleluya, bagi anak domba. Segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua malu dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua malu dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua malu dan pulau. Berikan glory, berikan hormat. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya,
domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah kembali memberikan kemurahan bagi kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk ada dalam ibadah sekalipun secara online Tuhan. Itu menunjukkan satu kemurahan bagi kehidupan kami di tengah-tengah situasi ini. Sehingga kami boleh semakin dekat kepada Engkau. Kami semakin boleh mendengarkan apa yang Engkau akan sampaikan kepada kami untuk menyikapi hari-hari akhir ini menjelang Engkau datang kali kedua. Untuk itu mari Engkau tolong Tuhan, urapi setiap kami, termasuk hamba-Mu Tuhan, supaya kami boleh mampu mendengar firman-Mu, firman nubuat yang akan memberitakan apa yang akan terjadi. Biar ini kami boleh terima semua itu Tuhan. Untuk itu sekali lagi serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak Bapa pagi hari ini untuk berada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa apapun bentuknya yang akan mengganggu dalam pemberitaan firman, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berhadirat di antara sidang-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan juga gereja-gereja-Mu yang mungkin sudah ada dalam ibadah kembali di gereja ataupun masih online. Engkau juga akan tolong mereka, Engkau berhadirat di antara mereka supaya satukan kami saat dalam satu firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut kebenaran firman. Berkati setiap pujian yang sudah dipersembahkan. Semua boleh mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat selalu, tetap semangat, amin. Sekalipun kita banyak mendengarkan ya di dalam berita-berita ada tempat yang ya penularan itu meningkat, tapi ada yang juga yang turun, ya menurun ya, dan juga ada tempat-tempat ya yang begitu sangat parah ya, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari berita-berita itu, ya mungkin kita bisa ya ketakutan, ngeri dan lain sebagainya. Tapi semua itu, saudara dikasihi Tuhan, tidak lepas daripada rencana Tuhan bagi setiap kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini, termasuk bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kembali kita melihat ya, apa yang terjadi ini ya buat kita juga semua itu masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kita kembali mengingat tentang kisahnya Ayub ya, kisahnya Ayub. Ayub itu orang yang benar ya, orang yang takut akan Tuhan ya, secara rohani ya dia baik ya, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan ya, dan kemudian dikatakan yang menjauhi dari kejahatan, orang yang saleh dan jujur ya. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan ya Ayub saat itu mengalami penderitaan. Secara rohani Ayub itu baik, secara jasmani orang yang terkaya di saat itu. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Tapi kenapa Ayub diizinkan Tuhan untuk bisa masuk dalam penderitaan seperti itu?
Nah ini saudara dikasih Tuhan, semua itu adalah perencana Tuhan. Tetapi Ayub juga orang-orang bukan saleh saja, tapi memperhatikan akan anak-anaknya, akan keluarganya. Ya. Anak-anaknya ada 7 supaya seringkali pesta gitu ya. Nah setelah pesta itu Ayub datang kepada Tuhan, minta ampun kalau anak-anaknya dalam pesta itu ya ada dosa dan sebagainya. Ini perhatian Ayub terhadap anak-anaknya sampai dia membawa persembahan korban ya supaya anak-anaknya itu dikuduskan. Nah, tetapi saudara dikasih Tuhan satu saat ya setan datang katakan kepada Ayub ya terang aja ya, kalau engkau ya memberkati mereka, mereka datang menyembah kepada engkau itu. Nah, tetapi Tuhan katakan ya ini satu masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan tahu. Biar boleh apapun ya kau mau ambil daripada Ayub, tetapi satu hal Tuhan katakan jangan ambil yaitu jiwanya, nyawanya, jangan ya. Semua mau diambil. Akhirnya kita tahu kisahnya Ayub pada saat itu. Dan Tuhan tahu benar rencananya Ayub karena apa? Ayub orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang takut akan Tuhan dan sebagainya. Nah, untuk itulah saat-saat kita menghadapi masa pandemi seperti ini, ya, kalau kita mendengarkan berita dan ya, mengerikan. Tapi semua itu ada dalam kendali Tuhan. Yang perlu ada pada kita, bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita seperti Ayub mau memperhatikan? Ya, supaya anak-anaknya dikuduskan dan sebagainya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi mari kita saat-saat menghadapi masalah ini, kita akan lebih konsentrasi untuk mendengarkan firman nubuat itu, dan kita mau bisa terima firman nubuat itu, karena firman nubuat itu, ya itu saudara dikasih Tuhan kita sudah tahu. Ya, jadi firman nubuat itu merupakan satu peringatan Tuhan kepada Petrus. Kalau kita masih berbicara tentang Petrus, ya, Tuhan memberikan peringatan kepada Petrus juga bagi kita. Ya. Tuhan memperingatkan kepada Petrus dengan firman nubuat. Ya. Jadi kalau kita bicara firman nubuat sudah diterangkan pada kesempatan yang lalu, firman nubuat itu memberitakan segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Ya kita tidak tahu. Ada yang mengatakan kapan pandemi ini akan selesai. Oh ada yang mengatakan nanti ada gelombang kedua dan lain sebagainya. Ya itu saudara dikasih, jangan menjadikan kita ketakutan karena kita memiliki Tuhan yang memiliki rencana semuanya itu. Nah saudara dikasih Tuhan. Nah, jadi rencana Tuhan baik itu nanti yang sakit itu tertular bisa sembuh ya, tetapi juga ada yang bisa ya meninggal dan sebagainya. Itu semua dalam rencana Tuhan. Ya, untuk itu sikap kita yang benar saat ini adalah untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, lewat firman nubuat dengarkan apa yang akan terjadi untuk kita. Mungkin firman nubuat itu mengungkapkan juga dosa-dosa yang tersembunyi. Diungkapkan yang mungkin kita juga tidak sadari. Dan firman nubuat itu jelas menyucikan dan mengubahkan kehidupan kita ini. Jadi firman nubuat itu sama dengan firman pengajaran yang benar. Kalau saya sering berbicara firman pengajaran benar adalah firman pengajaran benar semua kembali di dalam Alkitab. Tertulis di dalam Alkitab. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi Petrus sempat menolak firman nubuat karena kesombongan hatinya. Ya. Ada 3 kesombongan hatinya. Ya. Sehingga dia menolak firman pengajaran. Ini sudah dijelaskan dalam PA tanggal 7 Juli ini. Ya. Jadi praktek kesombongan atau ketinggian hati itu di dalam ayat yang ke-33 itu Petrus mengatakan ya, di dalam Matius 26 ayat 33 nanti saudara baca lagi di rumah, ini sudah diterangkan ya. Jadi praktek kesombongan atau ketinggian hati
Yang pertama dalam ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini berarti Petrus sombong. Ya, Petrus merasa lebih benar dari yang lain. Tapi benar yang memakai kebenaran diri sendiri. Ya, ini sudah dijelaskan ya, tanggal 9 kalau nggak salah dalam ibadah doa. Nah, sekarang kita akan melihat ya, di dalam ayat yang ke-35. Matius 26 ayat yang ke-35. Ya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lainnya berkata demikian juga. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya, praktek kesombongan atau ketinggian hati Petrus yang kedua. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ini sama dengan Petrus mau mendahului berkorban diri sebelum Yesus berkorban di atas kayu salib. Jadi mari pagi hari ini kita akan membahas tentang kesombongan Petrus yang kedua ini. Petrus mau mendahului berkorban diri sebelum Yesus berkorban diri. Ya. Sedang Yesus kita tahu, ya, dia sudah berkorban. Kalau kita membaca di dalam surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 10, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini sama dengan Yesus mengorbankan dirinya sebagai korban pendamaian. Sudah juga dijelaskan. Inilah merupakan wujud kasih Allah. Dia mau berkorban diri sebagai korban pendamaian. Jadi pengorbanan dia di atas kayu salib itu merupakan wujud dari kasih Allah kepada kita. Jadi kita harus mau menerima korban Kristus lebih dahulu, baru bisa berkorban untuk Tuhan. Jangan kayak Petrus berkorban dulu. Tapi kita harus menerima korban Yesus lebih dahulu, baru bisa berkorban untuk Tuhan. Bahkan nanti sampai bisa menyerahkan atau memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, Petrus berkorban tanpa kasih Allah. Sama dengan hidupnya tanpa kasih Allah. Petrus itu seorang rasul yang hebat. Di atas kamu batu karang akan didirikan jemaat. Ya. Tetapi kita melihat Petrus yang hebat ternyata beribadah melayani Tuhan tanpa kasih. Akibatnya tadi menolak firman nubuat, menolak firman pengajaran yang benar, ya, yang menyucikan kita dan selanjutnya. Jadi kalau kayak Petrus tanpa kasih, tanpa firman pengajaran benar, akibatnya apa? Ini perhatikan buat kita. Akibatnya kalau kita seperti Petrus, ya, beribadah tanpa kasih, tanpa firman pengajaran benar, akibatnya yang pertama, Petrus menyangkal Tuhan lewat perkataan. Sama dengan tidak mau mengakui Yesus. Yang Yesus katakan, aku nanti akan menderita dan dibunuh. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, karena tidak ada kasih, Petrus menyangkal lewat perkataan, nggak mau mengakui, sama dengan iman Petrus tidak tahan uji. Karena apa? Karena ketakutan, sehingga gugur iman.
Ya, saat itu. Nah, ini jangan ada pada kita. Saat ini kita menghadapi masalah pandemi, jangan ada ketakutan yang sehingga iman ini tidak tahan uji. Atau sama dengan gugur iman. Karena apa? Karena tidak ada kasih. Padahal dulu pertama kali ibadah-ibadah urutan pertama setelah Jumat Agung dikatakan ya, yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan pelihara. Ini yang harus ada pada kita. Sekarang kita ibadah secara online di rumah masing-masing, ya tetap kita harus dengan kasih. Sehingga kita mau untuk atau rindu selalu untuk bisa mengikuti ibadah secara online dan memperhatikan firman nubuat. Beberapa saat banyak baik sejak langsung kepada saya, baik lewat sekretariat, kapan Pak ibadahnya balik lagi? Saya katakan tunggu bagaimana komandonya Tuhan, ya, supaya kita aman. Ya. Yang penting kita, ya, iman ini harus tahan uji. Jangan ada ketakutan. Ya mungkin ada rasa ketakutan, tapi jangan sampai ketakutan seperti Petrus sehingga gugur dari iman. Yang dipikir gimana ya ini menghadapi gimana, tapi nggak perhatikan perkara yang rohani, gugur dari iman. Oleh karena tidak mau mendengarkan firman pengajaran atau firman nubuat yang memberitakan akan yang akan datang. Nah ini, ya, mari, ya. Itu Petrus tadi ada ketakutan, kekhawatiran. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dan juga kalau tidak ada kasih, akibatnya yang kedua, Petrus menyangkal Yesus dengan perbuatan. Kalau tadi dengan perkataan, ya, tidak mau mengakui Yesus. Iman Petrus tidak tahan uji. Ya, tidak mengakui Yesus artinya tidak mau mendengar firman pengajaran yang benar ini. Yang kedua, yaitu Petrus menyangkal Yesus dengan perbuatan. Ya, mari kita lihat. Yohanes pasal 21 ayat 3. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dia pergi ke laut mau menangkap ikan, tapi malam-malam itu tidak menangkap apa-apa. Nah, di sini kita melihat, aku pergi menangkap ikan. Sebenarnya Tuhan perintahkan kepada Petrus dan kawan-kawan untuk menjadi penjala manusia. Tetapi di sini Petrus kembali menjala ikan karena ketakutan, karena situasi. Wah, Yesus udah gak ada, kemana? Ya, gurunya dulu. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Beberapa saat, ya, saat Bapak Gembala almarhum dipanggil Tuhan, ya semua, ya, ketakutan. Gimana ya nanti? Gimana ya? Nggak ada Bapak Gembala almarhum. Ya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau tadinya Petrus dan kawan diperintahkan Tuhan, ya, untuk menjadi penjala manusia, tapi di sini Petrus kembali menjadi penjala ikan karena ketakutan. Jadi Petrus tidak setia. Tuhan perintahkan jadi penjala manusia yang dulunya memang penjala ikan, kembali kepada kehidupan yang lama. Berarti Petrus tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan karena ketakutan dan karena kekhawatiran. Ya. Saya katakan tadi jangan kita ada ketakutan, kekhawatiran karena semua dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita. Amin.
Nah saudara dikasih Tuhan, ya, jangan sampai menghadapi ini, waduh, ya nggak bisa ibadah di gereja online. Perhatikan, ya, untuk itu tetap harus ada di dalam ibadah. Nah, tetap setia, ya. Jadi kalau tadi waktu Petrus ya berkata, ya, rasanya udah ketakutan, rasanya mau mati. Ya. Murid-muridnya yang lain juga berkata yang sama, ngikutin ini. Dan saat Petrus juga mau kembali menjadi penjala ikan, murid-muridnya yang lain juga ikut-ikutan. Ya, aku ikut juga. Buat kita artinya, kalau kita beribadah tanpa kasih, maka kita hanya akan ikut-ikutan saja di dalam ibadah pelayanan dan tidak tahan uji. Sebab itu, masuk dalam persekutuan jangan ikut-ikutan. Masuk dalam ibadah jangan ikut-ikutan. Apalagi nanti anak-anak muda perhatikan, ya lagi pacaran, ya wis melok-melok ae, melok pacare. Jangan ikut-ikutan. Ini Petrus, ya, kawan-kawannya ikut-ikutan ini. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan juga masuk dalam persekutuan, jangan ikut-ikutan. Persekutuan yang kecil, ya sering saya sampaikan, dimulai dari dalam nikah. Jangan masuk nikah karena ikut-ikutan. Oh, iku koncoku sudah aku ikut-ikutan siapa aja tak terima. Pokoknya cepet-cepet nikah. Jangan ikut-ikutan. Kalau belum rencananya Tuhan, semua harus ada rencananya Tuhan. Apapun bentuknya. Sudah nikah, semua nanti juga ada dalam rencananya Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, untuk itu ya, kalau kita beribadah tanpa kasih, nanti kita hanya akan ikut-ikutan saja dan akhirnya tidak tahan uji. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, nah, kalau terjadi penyangkalan, ya, tadi kalau terjadi penyangkalan, ya, apa akibatnya? Akibatnya yang pertama, kalau terjadi penyangkalan seperti Petrus. Ya, tadi akibatnya Yohanes 21 ayat yang ketiga. Akibatnya dia kembali ya, tidak setia, tinggalkan ibadah pelayanan sama dengan penyangkalan. Akibatnya yang pertama, Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka pada, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nihil, nol, putul. Jadi ini akibat pertama. Tidak menangkap apa-apa sama dengan gagal total. Ya. Seperti carang terlepas dari pokok anggur yang benar. Gak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi kalau terjadi penyangkalan, akibat pertama tadi gagal total. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita menyangkal. Yang kedua, ayat yang ke-7. Ya. Kalau terjadi penyangkalan, akibat yang kedua, Yohanes 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Tidak berpakaian alias telanjang. Jadi akibat yang kedua, kalau terjadi penyangkalan, maka akan tidak berpakaian atau telanjang. Sama dengan dipermalukan. Ya. Hidup dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Artinya masuk dalam kebinasaan untuk selamanya. Jadi sikap kita yang benar adalah kita jangan sombong.
seperti Petrus, tapi selalu merendahkan diri untuk bisa menerima kasih Allah, untuk bisa menerima firman pengajaran yang benar atau firman nubuat ini. Ya, mari ya kita banyak berdoa, bergumul. Ya. Lalu bagaimana proses menerima kasih Allah atau proses menerima firman pengajaran yang benar? Ya, jadi proses menerima kasih Allah atau menerima firman nubuat, firman pengajaran yang benar. Ya, proses yang pertama, Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarnya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi proses berterima kasih Allah yang pertama yaitu kita bisa mengakui dosa-dosa kita lewat firman pengajaran yang benar. Kalau firman itu memberitahukan kekurangan kita, firman itu memberikan tahu akan dosa kita, kita mau mengakui ya, kepada Tuhan, kepada sama. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nanti dikatakan kita akan disayangi, menerima kasih Allah. Kalau sudah kalau dosa itu dipertahankan, ya, berarti tidak ada kasih dalam hidup kita. Jadi apapun kesalahan, ya, kalau kita mau mendengarkan firman pengajaran benar, kita mau mengakui dosa lewat firman, maka akan diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Di dalam perjanjian baru, itu banyak ya, Yesus mengampuni ya, orang-orang yang berdosa, Yesus tahu. Ya, seperti seorang ya, perempuan yang berbuat zina, ya, orang-orang bawa, ini loh Yesus, perempuan ini berbuat zina. Ya. Orang-orang yang membawa itu mengharapkan bahwa Yesus ambil satu tindakan untuk menghukum perempuan ini. Ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ya, pada saat itu Yesus hanya mengatakan, siapa kamu sing gak dosa, lempari perempuan dengan batu, satu-satu pergi. Dan saat itu Yesus berkata kepada dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ini kuncinya. Sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Sebetulnya memang di dalam Taurat kan, ya, nggak boleh berbuat zina. Kalau berbuat zina kurutuk dengan batu. Tetapi itu Taurat. Tapi Yesus bukan meniadakan Taurat, tapi Yesus menggenapkan Taurat di atas kayu salib sehingga ada kemurahan, karena korban Kristus itu untuk salah satu mengampuni dosa. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi jangan sungguh-sungguh untuk melihat tentang Taurat, tapi Yesus yang sudah berkorban bukan menghapus Taurat, menggenapkan Taurat di atas kayu salib. Demikian juga kepada waktu Yesus bertemu di sumur, ya, seorang perempuan, ya, sudah cerai berapa kali, ya, yang terakhir itu ya, namanya kumpul apa nggak tahu deh. Ya. Tapi Yesus mengatakan juga, ya, dia mengampuni asal jangan berbuat dosa lagi. Itu kemurahan. Untuk itu mari kita mau dengarkan firman pengajaran yang benar, mengkoreksi kita, dan kita datang kepada Tuhan mengakui, maka dia akan mengampuni. Amin. Dosa-dosa itu akan diampuni. Ini lewat firman yang
dibukakan itu tadi. Nah, jadi ini ya proses menerima kasih Allah pertama, mengakui dosa lewat firman, pengajaran yang benar. Ya, nanti akan disayangi oleh Tuhan. Kalau mengaku dosa dan tidak berbuat dosa lagi, kita sama dengan menerima kasih mula-mula ya, dari atas kayu salib. Ya, menerima kasih mula dari atas kayu salib. Petrus juga mengalami untuk mengaku dosa. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Petrus, ya. Kalau kita melihat di dalam Lukas 22, ya, Lukas 22 ayat 60 sampai 62. Lukas 22 60 sampai 62. Tetapi Petrus berkata, "Bukan aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, "Berkokoklah ayam." Ini waktu Petrus diperhadapkan, ditanya oleh orang yang ada di situ. Ayat 61, ya, saat Petrus berkata, ya, saat itu apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Ya. Sementara Petrus berkata, "Berkokoklah ayam." Ya. Jadi sudah jadi kenyataan. Tadi firman nubuat, sekarang sudah menjadi satu kenyataan. Ya. 61, lalu berpanggilah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepada, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ayat 62 pada 3. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Menangis dengan sedihnya. Ini sama dengan mengaku dosa. Ya, dulu sudah diingatkan ya sama Tuhan. Kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Wah, enggak, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi firman nubuat itu kenyataan dia saat dia menyangkal Yesus ini. Ya. Sehingga dia bisa mengingat firman nubuat itu. Sehingga dia menangis dengan sedih. Menangis dengan sedih sama dengan mengaku dosa. Ampuni Tuhan. Ya, itu proses ya yang pertama untuk menerima kasih Allah. Sekarang proses menerima kasih Allah yang kedua, ya, yaitu masuk dalam kandang pengembalaan. Jadi setelah tadi kita menerima kasih mula-mula, harus ditingkatkan lewat kandang pengembalaan. Kalau dalam tabernakel, dalam ruang suci, dan sidang jemaat sudah mengerti akan hal ini, yaitu untuk tekun di dalam 3 macam ibadah pokok. Tapi bukan sekedar tahu, tapi Tuhan mengingatkan berulang kali, maka harusnya kita mau merespon. Jangan seperti Petrus nanti. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bukan sekedar tahu tentang kandang pengembangan rohani, tekun dalam 3 macam ibadah. Mari praktekkan. Selagi online masih di rumah, praktekkan. Nanti kalau sudah kembali di dalam ibadah di gereja, tetap, ya, tetap, ya, supaya kita lebih tekun. Ini proses menerima kasih Allah yang kedua. Jadi kasih mula-mula tingkatkan lagi. Kalau kita melihat dalam Yohanes 21 kan kita sudah tahu 3 kali Tuhan mengatakan, bertanya kepada Petrus, saudara dikasih Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali
Tuhan bertanya kepada Petrus, ya, dan 3 kali Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Menunjuk kepada 3 macam ibadah pokok. Sudah diterangkan pada ibadah yang lalu. Ya. Jadi dalam penggembalaan, apa yang akan kita alami? Kalau ada dalam penggembalaan, yang kita alami, ya, yang pertama ada pertumbuhan kasih Allah sampai nanti menjadi kasih yang sempurna. Jadi kasih mula-mula, kalau kita lihat ada dalam halaman, tingkatkan, ya, menjadi kasih di dalam penggembalaan untuk supaya kasih Allah itu bertumbuh, meningkat sampai nanti menjadi kasih yang sempurna. Itu kalau kita dalam pengembalaan. Ya, yang pertama ada pertumbuhan kasih Allah. Dan yang kedua kalau dalam pengembalaan kita alami adalah Tuhan akan menunjukkan dosa-dosa kita sampai dosa-dosa yang tersembunyi. Sehingga kita bisa mengakui dan meninggalkannya dosa-dosa yang lama. Karena kita disucikan terus-menerus sampai nanti mencapai kepada kesempurnaan. Jadi kalau setiap dosa dibuang, maka kasih Allah akan masuk dalam kehidupan kita. Yang kotor dibuang, ya, akan datang yang baik. Jadi kalau dosa yang ditunjukkan oleh firman pengajaran benar dalam penggembalaan itu disucikan sama dengan dibuang, maka kasih Allah akan semakin masuk dalam kehidupan kita ini. Tadi Yesus bertanya pada Petrus 3 kali, menunjuk kepada 3 macam ibadah pokok. Tetapi kalau tidak tergembala, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau tidak tergembala, ya, kita akan merasa hebat, sombong tadi, kekuatan ini. Tapi kalau tergembala, kita akan merasa tidak mampu untuk mengasihi Tuhan. Ya. Petrus tadi, ya, Petrus yang merasa sedih, ya, setelah Tuhan bertanya 3 kali, karena Petrus ingat bahwa Petrus pernah menyangkal Tuhan. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kasih Allah ada dalam kehidupan kita, ya, kalau kasih Allah ada dalam kehidupan kita, ya, tidak lagi ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18 begitu sangat jelas bicara tentang kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita mengaku dosa, kasih Allah semakin ada di kehidupan kita, kita tidak pernah ada ketakutan sekalipun menghadapi pandemi seperti ini saat-saat ini. Tidak akan ada ketakutan. Untuk itu kita mau ibadah pelayan kita semakin sungguh-sungguh sehingga kasih Allah semakin ada dalam kehidupan kita sehingga tidak ada ketakutan. Kalau dosa disingkirkan sampai menjadi kasih sempurna, maka tidak ada ketakutan. Setelah Petrus tadi menerima kasih sempurna itu adalah kasih mempelai yang bagaikan sinar matahari dari wajah Yesus. Waktu Yesus di atas gunung, dalam menyembah, wajahnya berubah bagaikan sinar matahari. Jadi saudara dikasih Tuhan. Setelah Petrus menerima kasih yang sempurna, yaitu kasih mempelai yang bagaikan sinar matahari dari wajah Yesus, Petrus berani
mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tidak takut lagi. Ya. Menghadapi apa? Tidak takut lagi. Bahkan berani mengulurkan tangan kepada Tuhan. Artinya mengulurkan kepada Tuhan. Artinya ya, taat dengar-dengar kepada Tuhan apapun resikonya. Taat dengar-dengaran. Padahal sebelumnya Petrus menolak firman. Tapi saat saudara dikasih Tuhan, dosa disingkar diakui, tidak ada ketakutan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Petrus berani mengulurkan tangan, artinya mengulurkan tangan sama dia, taat dengar-dengar kepada apapun resikonya. Sering menjadi contoh Abraham. Taat dengar-dengar, resikonya tahu. Ya, tapi dia punya iman. Kalau Tuhan suruh perintahkan, lakukan. Ya, lakukan. Maka Tuhan yang punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan yang taat dengar-dengaran. Ya. Dan kalau Petrus mengulurkan tangan kepada Tuhan, taat dengar-dengaran, tapi juga rela berkorban apa saja untuk Tuhan. Tadinya dia enggak rela. Sekarang rela berkorban apa saja untuk Tuhan. Dan yaitu mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi prakteknya apakah kita sudah mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu? Untuk ibadah, untuk pelayanan, untuk Tuhan, sudahkah kita? Sudah sama seperti mengulurkan tangan kepada Tuhan, rela berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban keuangan dan selain sebagainya. Ya. Dan yang saya tadi mengasihi Tuhan lebih dari semua. Dan ya, kalau taat dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, percaya. Bukan saja percaya kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan diri sepenuh hanya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan yang lain, bukan dengan materi dan yang lainnya. Sebelumnya kita tahu tadi Petrus masih ragu dan takut. Ya. Kalau kita seperti mengulurkan tangan kepada Tuhan, ya, Tuhan juga mengulurkan tangan kasihnya kepada Petrus. Sehingga Petrus hidup dalam tangan kasihnya Tuhan. Kalau tadi Petrus yang hebat, ya, batu karang yang teguh, akan dibangun jemaat. Tapi menyangkal. Ya, menyangkal Petrus. Saat itu Petrus menyangkal. Loh, apa yang sudah dikatakan Tuhan akan terjadi. Sekalipun Petrus sudah menyangkal Yesus dan sebagainya. Tapi di saat Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, dia masuk dalam 3 macam ibadah pokok. Maka Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Dan sungguh apa yang sudah dinubuatkan, ya, itu bahwa engkau adalah batu karang, di atasmu akan dibangun jemaat. Loh, kalau kita melihat Petrus sudah menyangkal, mana mungkin. Tapi masih mendapat kemurahan dari Tuhan. Di saat Petrus mendengarkan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Jadi di dalam penggembalaan kita akan terima kasih Allah. Ya. Sampai nanti mencapai kasih yang sempurna. Dan apa yang sudah diterima, sekalipun Petrus katakan udah jatuh lah, udah menyangkal, udah enggak setia lagi, kembali kepada kehidupan yang menjala ikan. Tapi apapun yang Tuhan sudah katakan, sekalipun seperti Petrus, sekalipun seperti Ayub, ya, yang sudah jatuh begitu, tapi tetap
apa yang dikatakan Tuhan tentang nubuatnya juga bagi Petrus. Maka Petrus saat dia sudah dikatakan dalam Matius 21 digembalakan, saat itu maka saudara dikasihi Tuhan. Setelah Tuhan naik ke surga, Petrus bersama murid berkumpul di atas dipenuhkan Roh Kudus. Saat itulah Petrus berani berhadapan dengan orang-orang yang membuat Yesus menderita, orang-orang prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus. Petrus sekarang benar-benar batu karang yang teguh. Di atas jemaat, di atasnya akan dibangun jemaat. Petrus hanya menyampaikan perihal Yesus dalam khotbahnya di hadapan orang-orang prajurit-prajurit itu. Dia hanya mengatakan Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Berarti Petrus mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan Yesus biasa lagi, tapi Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka terharu mendengarkan Petrus yang sudah tadinya takut dan sebagainya, menyangkal dan sebagainya. Tetapi sekarang Petrus berani menyampaikan itu. Dan orang bertanya, Mas, apalagi yang harus aku perbuat? Petrus langsung jawab, bertobat. Beri dirimu dibaptis. Engkau akan dikaruniakan Roh Kudus. Wah, mereka 3.000 dibaptis. Setelah itu, setelah baptisan itu, orang-orang jemaat gereja Hujan Awal benar-benar Petrus batu karang, di atasnya dibangun jemaat gereja Hujan Awal. Apa yang dilakukan mereka setelah mereka bertobat, diberi dibaptis itu dalam halaman, mereka tekun. Mereka tekun apa? Di dalam pengajaran Rasul dan pemecahan roti, itu buat sekarang kita ibadah PA disertai perjamuan suci. Dan dalam persekutuan, itu buat sekarang ibadah raya. Dan doa. Itu bicara doa penyembahan. Itu gereja Hujan Awal sudah lakukan itu. Lalu bagaimana dengan kita gereja Hujan Awal di dalam akhir zaman ini? Kita harus tingkatkan, kita harus lebih sungguh-sungguh. Sehingga kita ada kekuatan dalam kehidupan kita ini. Inilah, jangan sia-siakan semua itu. Di saat Tuhan masih mau mengulurkan kasih-Nya. Jadi sehebat apapun kita, kalau di luar tangan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus hidup dalam tangan kasih Tuhan. Karena apa? Posisi kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Petrus yang hebat bisa menyangkal Tuhan karena tidak kuat. Jadi mari hari-hari ini kita harus hidup dalam tangan kasih Tuhan. Apa hasilnya kalau kita hidup dalam tangan kasih Tuhan? Hasil yang pertama, hasil yang pertama, mari yang di rumah catat ini hasil yang pertama kalau hidup dalam tangan kasih Tuhan. Roma 8. Roma 8 35 sampai 37. Roma 8 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelian. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Saudara yang di rumah catat ini poin-poin ini supaya saudara bisa mengerti. Ya. Kalau enggak pasti akan lupa. Tapi kalau ada catatan, saudara akan bisa mengikuti, mengerti, nanti diulang lagi. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi jarak kita dengan maut hanya sehasta, sejengkal. Jadi saat kita ada jarak dengan Tuhan, saat itu maut akan masuk. Ya. Jadi ingat, jarak kita dengan maut hanya sehasta. Nah, kalau kita jaga jarak sama Tuhan, jaraknya lebih jauh, ya, maut akan masuk. Ya. Ini harus diperhatikan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi hasil pertama tadi, kalau kita hidup dalam tangan kasih Tuhan, ayat 35. Tangan kasih Tuhan membuat kita kuat dan teguh hati menghadapi apapun juga. Menghadapi situasi di akhir zaman ini, sehingga kita tidak menyangkal Tuhan, tapi kita tetap setia, kita tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Setelah Petrus mengulurkan tangan, Petrus tidak pernah menyangkal Tuhan lagi, tapi dia tetap setia, dia tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Hasil yang kedua ayat 37 tadi. Ayat 37 tadi. Yaitu tangan kasih Tuhan akan membuat kita kuat dan teguh hati menghadapi apapun juga. Tadi, ya. Yang kedua sekarang, tangan kasih Tuhan sanggup memberi kemenangan. Nah ini. Seringkali kita kalah dengan situasi yang ada. Tapi tangan kasih Tuhan sanggup memberi kemenangan kepada kita atas musuh-musuh yang kuat. Sekalipun kita tidak berdaya. Ya. Seperti sekarang menghadapi pandemi seperti musuh. Kita tidak berdaya. Siapa berdaya? Ya. Vaksinnya enggak ada, obatnya enggak ada. Kita tidak berdaya. Tapi tangan kasih kemurahan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak pernah menyangkal Tuhan. Tetap setia berkobar-kobar tadi. Dan juga tangan Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Sampai yang mustahil. Amin. Saat ini kita menghadapi satu kemustahilan. Tapi tangan Tuhan sanggup menyelesaikan itu. Bahkan Tuhan akan memberikan masa depan yang indah kepada kita. Amin. Kita gak tahu rencana Tuhan. Tapi yang jelas kalau kita mau terima uluran kasih Tuhan. Kita mengulurkan. Tuhan akan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Amin. Dan hasil yang ketiga. Kolose 3 ayat 14. Pelayan siap. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Jadi hasil ketiga, tangan kasih Tuhan sanggup untuk menyatukan dan menyempurnakan kita menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Sehingga kita bisa siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua di awan-awan yang permai. Setelah itu masuk
dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan kita akan masuk kota Yerusalem yang baru. Nama Petrus yang tadinya sudah menyangkal, tapi dia kemudian menyadari. Ya. Nama Petrus juga tertulis di Yerusalem yang baru. Ya. Wahyu 21 ayat 14. Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu, termasuk Petrus. Ya. Jadi nama Petrus juga sudah tertulis di Yerusalem yang baru. Apapun saat ini kelemahan kita, kalau kita mau untuk tergembala, maka kita akan bisa tertolong. Yang penting hidup kita ada dalam kasih Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun juga. Yang penting kita terus berusaha untuk hidup dalam tangan kasih Tuhan. Tangan kasih Tuhan yang kuat. Apapun keadaannya, apapun kelemahan ini, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Ya, sekali lagi menghadapi masa ini, jangan takut. Bukan kita sembarangan, tapi kita tetap mengikuti himbauan-himbauan yang ada, protokol kesehatan ikuti, jangan main-main. Ya. Tetapi jangan membuat kita menjadi takut hanya sehingga kita mengabaikan akan kasih Tuhan. Tapi kita tidak perlu takut, tetap menjalankan prosedur yang ada. Tetapi kita berusaha untuk hidup dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ku mau seperti Yesus. Mari sidang jemaat saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Biar kita serahkan kehidupan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Lewat firman pengajaran yang benar. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Di tanganmu, tentulah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Dari atas kembali kita pujikan. Biar ini menjadi permohonan doa. Biar kita siap dibentuk oleh Tuhan. Demikian berada dalam tangan kasih tanganmu, ya. Haleluya. Kuasa roh Ya, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah Dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Oh, terima kasih Tuhan. Bertangan kasih. Tentulah Oh, haleluya. Ya, ya.
pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, rindukan, haleluya Yesus, haleluya, untuk disempurnakan, haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Haleluya. Siapkan kehidupan kita. Bejana tanda lihat yang rela untuk dibentuk, yang saatnya menjadi bejana emas, buli-buli emas yang berisian. Itulah kehidupan. Ini dalam tangan kasih Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Haleluya. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku. Di tangan-Mu bertugas turun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Dari atas kembali, dari atas kembali. Sungguh-sungguh karena boleh mengangkat tangan dan satu kerinduan untuk dibentuk oleh Tuhan lewat tangan kasih-Nya. Haleluya. Ya Yesus, haleluya, haleluya. Ya Yesus, kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Itulah kerinduan kami Tuhan, karena hanya Engkau yang mampu menolong kami, Engkau yang mampu menyempurnakan kehidupan kami sampai saatnya sama seperti Engkau Tuhan. Haleluya, rindukan supaya kita sama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan, yang seringkali masih menyangkal Engkau Tuhan. Ampuni. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, mari ulurkan tangan kasih-Mu. Kami sangat membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, terlebih di saat akhir zaman, di saat kami menghadapi masa sulit ini. Tapi biarlah Bapa di surga kami tetap mau masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sehingga kami tidak bersungut-sungut Tuhan, tapi kita tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan, apapun keberadaan saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pujikan Kurnia 2 kali nanti, minta Bapak Anto untuk berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, dari lubuk hati yang terdalam dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ya itulah permohonan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya. Terima kasih. Ya Yesus. Ya. Biarlah kehidupan kami Tuhan. Kami tahu ya Bapa. Ya Yesus. Kehidupan kami jauh dari kata sempurna. Jauh dari kata suci. Haleluya. Jauh Tuhan. Dari apa yang Kau anggap bersih Tuhan. Ya. Tapi ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Untuk selalu mengejar kesucian itu, kekudusan itu Tuhan. Mungkin saat ini ya Bapa, ada begitu banyak dosa dalam kehidupan kami. Tapi kami mau kembali kepada kami mau berpaling kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, setiap jalan-jalan-Mu, setiap kehendak-Mu Tuhan. Yang Kau inginkan adalah kami kembali kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Kau tidak membuang kami. Kau tidak melihat hina kami. Tapi justru Tuhan Kau mengulurkan tangan-Mu, belas kasih-Mu Tuhan. Supaya kami boleh kembali ke pelukan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami seperti kata pujian ini boleh menjadi terang, boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mungkin dalam masa lalu kami begitu hina. Tapi biarlah masa depan kami bersama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, cahaya itu ada, terang itu ada. Dan kami boleh bersinar Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah ya Bapa, kami boleh berubah. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak yang lebih berbakti kepada orang tua. Orang tua yang lebih mengasihi kepada anak-anaknya. Menjadi orang-orang yang lebih mengasihi kepada sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pancaran sinar kemuliaan-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu pagi hari ini. Kau sudah memberi kesempatan yang indah bagi kami. Biarlah Bapa kami semua sidang jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun berada, bisa mendengarkan dan mengerti, bahkan melakukan apa firman yang ada, sehingga kami boleh memiliki kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati dalam setiap kehidupan nikah dari sidang jemaat-Mu.
semakin hari juga semakin disatukan, ada kebahagiaan surga. Demikian juga Bapa, apapun yang mereka kerjakan saat-saat ini, baik yang bekerja, baik yang berusaha, semua kami tahu kami mungkin tidak kembali seperti zaman yang lampau Tuhan dalam keadaan aman, tapi pemeliharaan perlindungan Engkau yang kami butuhkan Tuhan, sehingga kami tetap merasakan uluran tangan kasih-Mu dengan sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau mungkin ada yang sakit dalam tubuh jasmani, kami juga datang kepadamu Tuhan. Engkau juga mampu menolong Tuhan, apapun keberadaan mereka. Kalau mereka semua itu hanya dapat berharap dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu, mengulurkan tangan kasih, maka tangan kasih-Mu akan diulurkan untuk mengangkat setiap kuasa yang menyebabkan sakit penyakit Tuhan, sehingga mereka boleh bebas Tuhan. Oh, terima kasih Engkau juga melindungi dari masa pandemi ini, sehingga semua jemaat-Mu tetap dalam kesehatan Tuhan, oleh karena merasakan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga Bapa kepada anak-anak sekolah minggu yang masih online. Engkau juga tolong supaya orang tua juga bisa memberikan satu dorongan untuk anak-anak sekolah minggu ini. Terima kasih mengikuti ibadah dalam sekolah minggu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kaum muda remaja untuk bisa tetap bergabung di dalam persekutuan baik lewat Zoom Tuhan hari Rabu sore jam 7. Biarlah Engkau juga tolong menggerakkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap ada dalam persekutuan bersama dengan Engkau Tuhan. Mereka bisa mendapatkan juga ya sesama kaum muda remaja Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga supaya mereka juga yang sudah bisa mengikuti tetap ibadah-ibadah yang ada. Biarlah Engkau mendapat kemurahan dan mendorong, dan juga orang tua untuk bisa menasihatinya Tuhan. Terima kasih karena ini hal yang perlu, sebab banyak anak-anak tuh yang ada, kaum muda remaja yang menghadapi masa di mana masih belum bisa sekolah. Mungkin mereka banyak waktu, tetapi mereka seringkali mempergunakan dengan yang kurang pas. Tuhan ampuni, supaya mereka juga lebih memperhatikan akan perkara yang rohani juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Masih memberkati pelayan-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Biar Engkau juga limpahkan berkat atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memperhatikan, baik mempersembahkan persembahan syukur yang sudah ditransfer, dan juga untuk diakonnya, untuk sesama lewat saluran diakonnya, juga Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan juga yang sudah mengembalikan perpuluhan lewat transfer juga, ataupun yang tidak lewat transfer Tuhan, Engkau yang sudah membuktikan bahwa Engkau sudah memberkati mereka Tuhan dalam kondisi keadaan sama saat ini. Tapi kami tahu, kami percaya Engkau tetap memberkati mereka dengan limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah pagi hari ini, dan Engkau akan bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang, supaya firman-Mu dalam pengembalaan tetap berkelanjutan Tuhan, dan biar sidang-Mu tetap ambil perhatian supaya tidak tertinggal Tuhan di dalam geraknya firman dalam pengembalaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Engkau tolong kami, damai sejahtera-Mu kasih karunia tinggal di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, nikmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sudah mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sampai ibadah-ibadah yang akan datang.